Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah seminar akuntansi manajemen, yaitu Formula for Success Target Costing for Cost Plus Pricing Companies. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Kelompok 7 terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama saya sendiri, Delani Elisa dengan nomor WP 18 10 53 10 27. Yang kedua ada Khairani Ulfa dengan nomor WP 18 10 53 20 23. Dan yang terakhir ada Fajri Akbar dengan nomor WP 18 10 53 20 52. Adapun topik bahasan kita pada presentasi kali ini yaitu terdiri dari 4 topik. Yang pertama, definisi dari target costing dan cost plus pricing itu sendiri. Yang kedua, integritas dari target costing dan cost plus pricing. Yang ketiga adalah evaluasi dari metode target costing. Dan yang terakhir adalah cost plus pricing menggunakan metode deduktif. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu definisi dari target costing dan cost plus pricing. Nah, yang pertama-tama kita akan melihat definisi dari target costing. Seperti yang dilihat pada layar, target costing merupakan suatu metode yang menghimbau perusahaan untuk dapat sadar akan biaya dan efisiensi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya dari setiap produk yang dihasilkan. Cara untuk menentukannya adalah dengan membebankan semua biaya yang terjadi selama proses produksi kepada setiap produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, perusahaan juga perlu untuk memperhatikan harga, karena harga dapat menentukan batas maksimum biaya yang harus dikeluarkan dalam menciptakan suatu produk, terutama jika menggunakan metode cost plus pricing. Nah, dalam target costing ini terdapat dua metode dalam perhitungannya. Yang pertama ada metode yang dikenal dengan metode adiktif, dan yang kedua adalah metode deduktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas kedua metode tersebut, metode adiktif dan metode deduktif. Nah, yang pertama metode adiktif. Dalam metode ini, perusahaan memfokuskan diri pada komponen-komponen individu dari suatu produk yang dihasilkannya. Beberapa komponen biaya tersebut dikurangi, sementara yang lain dinaikkan. Dengan demikian, biaya keseluruhan dapat berkurang. Perhitungan atau rumus dari metode adiktif ini adalah dapat dilihat, yaitu TCI sama dengan CI1 tambah CI2 tambah CIN. Nah, di mana TCI itu adalah target of cost product dari produk yang ingin dihasilkan, sedangkan CI1 itu cost of component 1, CI2 cost of component 2 dari produk yang dihasilkan, begitu juga CIN itu cost of component N, jadi akhir dari komponen yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Jadi komponen terakhir dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, lalu kita bahas metode deduktif. Dalam metode deduktif, perusahaan lebih fokus pada pengurangan harga jual produk yang pada akhirnya akan menentukan target cost dari produk tersebut. Nah, perhitungan dari metode deduktif itu ada TCI sama dengan PI dikurang MI, di mana TCI itu adalah target cost per unit, PI itu adalah unit sell price of produk yang dihasilkan, jadi harga jual unit, sedangkan MI itu adalah unit profit of produk yang dihasilkan, produk I. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang target costing dan dua metodenya, sekarang kita akan mencoba mendefinisikan cost plus pricing. Nah, dalam metode cost plus pricing, harga ditentukan dengan menambahkan markup laba yang diinginkan dengan biaya yang telah dibebankan ke suatu produk. Markup tersebut merupakan presentase dari biaya yang telah dibebankan ke produk tersebut. Komponen markup sendiri terdiri dari biaya lainnya, dari biaya variabel manufaktur dan target laba. Nah, dapat dilihat juga pada layar presentasi bahwa perhitungan atau rumus dari cost plus pricing ini adalah PI sama dengan CI ditambah R dikali CI, di mana PI itu adalah unit sell price of produk I, harga jual dari produk yang dihasilkan perusahaan. CI itu adalah unit cost, biaya yang dikeluarkan untuk produk itu, sedangkan R itu adalah markup sebagai suatu presentasi dari CI produk I, produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sini
dipaparkan suatu contoh dari perhitungan cost plus pricing tadi yang sudah kita bahas. Di sini contohnya suatu produk dihasilkan dengan biaya $40. Jika perusahaan menginginkan laba sebesar 25%, maka harga jual akan menjadi $50 yang diperoleh dari 40 dikali dalam kurung 1 plus 25%. Nah, metode cost plus pricing pun memiliki dua submetode dalam perhitungannya, sama seperti target costing tadi yang juga mempunyai dua metode. Nah, dalam cost plus pricing ini metodenya yaitu metode yang didasarkan pada biaya aktual dan metode yang didasarkan pada biaya estimasi, yang mana hanya salah satu saja yang dapat digunakan dalam cost plus pricing ini. Jika tadi kita sudah membahas tentang definisi, juga tentang rumus-rumus perhitungan dari target costing dan cost plus pricing, nah pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang integritas dari target costing dan cost plus pricing. Nah, pada slide ini terdapat tabel, yaitu tabel yang menjelaskan poin pembeda antara target costing dengan cost plus pricing. Bisa dilihat di sini pada tabel, target costing itu pertimbangan pasar kompetitif dari perencanaan biaya, sedangkan pada cost plus pricing, pertimbangan pasar itu bukan merupakan bagian dari menggerakkan perencanaan biaya. Nah, selanjutnya pada poin kedua itu, dalam target costing, harga menentukan biaya, sedangkan pada cost plus pricing, biaya yang menentukan harga. Lalu, pada target costing ini, menggunakan tim lintas fungsi untuk mengelola suatu biaya, sedangkan pada cost plus pricing, akuntan biayalah yang bertanggung jawab untuk pengurangan biaya. Lalu, pemasok lebih dilibatkan dalam target costing ini, sedangkan pada cost plus pricing, pemasok dilibatkan setelah produk dirancang. Jadi ada perbedaan waktu tentang bagaimana peran pemasok dalam target costing dan cost plus pricing. Lalu yang terakhir, pada target costing hanya melibatkan sedikit rantai nilai dalam perencanaan biaya, sedangkan pada cost plus pricing melibatkan rantai nilai dalam perencanaan biaya atau tidak melibatkan sama sekali. Nah, dari tabel ini dan kelima poin yang dirincikan dalam tabel itu bisa kita lihat bagaimana poin pembeda antara target costing dan cost plus pricing ini sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Della. Kombinasi metode deduktif target costing yang ditunjukkan oleh persamaan 2 tadi dengan metode cost plus pricing yang ditunjukkan oleh persamaan 3 akan menghasilkan persamaan 4 berikut jika target cost produk atau TCI disubstitusi pada biaya unit cost plus pricing. Persamaan 4 tersebut yaitu PI sama dengan TCI ditambah R TCI atau PI sama dengan TCI dikali 1 tambah R. TCI yaitu target cost produk, yang R merupakan markup yang dibutuhkan oleh perusahaan, PI sama dengan price of unit product. Markup terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama biaya lainnya dari biaya variabel manufaktur, termasuk biaya tetap manufaktur dan biaya hilir. Yang kedua yaitu target profit, yaitu jumlah keuntungan yang ditargetkan atau yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas cara mencari markup melalui persamaan R sama dengan CI ditambah MI per TCI kali QI, di mana CI merupakan biaya lain selain TCI seperti biaya tetap, MI sama dengan total profit dari produk, KI sama dengan kuantitas produk. Substitusi nilai dari markup R ke dalam persamaan 5 menghasilkan persamaan 7 berikut, yaitu PI sama dengan TCI dikali 1 ditambah CI ditambah MI per TCI dikali QI. Persamaan ini menunjukkan target dari harga penjualan atau PI yang mana tergantung pada target biaya total variabel manufaktur, biaya lainnya, dan target profit atau keuntungan perusahaan. Berikutnya kita akan membahas mengenai evaluasi dari metode target costing. Beberapa observasi muncul dari peninjauan kembali dari persamaan 1, 2, 3, dan 7 tadi. Dalam
pemeriksaan awal, metode adiktif terlihat wajar dengan tidak adanya mekanisme untuk mengikat biaya komponen individual produk untuk manajemen target profit. Di sisi lain, metode deduktif target costing terlihat tidak dapat diimplementasikan untuk satu sistem perusahaan. Kontrak pada sistem tipe 22. Harga jual berdasarkan cost plus di mana cost didefinisikan sebagai biaya variabel. Manufaktur dan plus adalah markup dari biaya kontrak selain dari biaya variabel manufaktur. Laba konsisten dengan target ROI perusahaan. Cost, manufacturing cost dalam US dollar, direct material 100, direct labor 400, variabel OH 320. Jadi fix OH-nya 820. Diferensial itu 150, general elevated 150, dan jumlahnya downstream cost yaitu 300. Selanjutnya diferensial 100, general elevated 100, dan total cost-nya yaitu 1320. Investment dan ROI-nya, company target ROI on average investment yaitu 20%, average investment yaitu 8.000, percent of average investment allocated on this contract yaitu 25%. Selanjutnya level 1, variable manufacturing cost atau TCI sama dengan direct material ditambah direct labor ditambah variable overhead yaitu $100 ditambah $400 ditambah $320 itu sama dengan 820. Other cost atau CE yaitu fixed OH ditambah downstream cost yaitu 300 ditambah 200 yaitu 500. Selanjutnya investment allocated to contract yaitu 8.000 dikali 25% sama dengan 2.000. Target ROI on the contract yaitu 20% dikali 2.000 sama dengan 400. Selanjutnya target sale price yaitu PE of contract sama dengan 820 dikali 1 tambah dalam kurung 500 ditambah 400 tutup kurung dibagi 820 sama dengan 1720. Selanjutnya bisa kita lihat tabel 3 sensitivity analysis for determining key variable. Yang pertama analisis level 1 yaitu variabel yang diberikan ada TCI, CI, MI dan variabel yang tidak ditemukan PI. Untuk TCI-nya ada 820 dan CI-nya ada 500 dan MI-nya ada 400 dan bisa didapatkan PI-nya yaitu dari 820 tambah 500 tambah 400 yaitu 1720. Yang kedua analisis level kedua, variabel yang diberikan ada TCI, CI, MI dan variabel yang tidak ditemukan ada PI 800 dan TCI itu ada 800, CI ada 500 dan MI ada 400 dan PI-nya dapat 1700. Dan pada analisis level 3 variabel yang diberikan ada TCI, CI dan PI dan variabel yang tidak ditemukan ada MI yaitu adalah TCI ada 800, CI ada 500 dan MI ada 420 dan PI dapat 1720. Dan yang ke analisis level 4 ada TCI, CI, MI dan variabel yang tidak ditemukan ada PI dan TCI ada 800, CI ada 500
MI ada 410, dan PI ada 1710. Dan variabel dan analisis level 5 yaitu ada PI, CI, MMI, variabel berikan, dan variabel tidak ditemukan ada TCI, dan TCI ada 800, CI ada 500, dan MI ada 500, PI ada 1800. Dan analisis level ke-6, variabel yang diberikan ada PI, CI, dan MI, dan variabel yang tidak ditemukan ada TCI. TCI ada 770, CI ada 480, MI ada 450, dan PI ada 1700. Nah, daripada tabel sebelumnya, pada analisis kedua kan target cost produknya berkurang dari 820 menjadi 800. Yang mana jika desain engineer dapat menurunkan variabel manufacturing cost dari 820 menjadi 800, hal ini akan mengakibatkan 20 menjadi suatu keuntungan oleh konsumen karena harga jual produk akan menurun menjadi 1700. Selanjutnya yaitu pada analisis level ketiga, yaitu pada tabel itu terjadi 20 dari penurunan variabel manufacturing cost yang tidak dijadikan sebagai laba bagi konsumen. Namun 20 ini akan dijadikan sebagai penambahan laba 420, yaitu 400 tambah 20, dan harga jual tetap 1720. Hal ini akan menyebabkan perusahaan dapat menurunkan biaya dan tetap mendapatkan laba lebih dari yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu analisis pada level 4. Pada level 4 ini memperlihatkan alternatif pembagian laba di mana biaya yang dapat disimpan yaitu 20 ditanggung bersama-sama oleh perusahaan dan konsumen, sehingga perusahaan mendapatkan 10 untuk penambahan laba dan 10 sebagai keuntungan konsumen. Selanjutnya yaitu analisis pada level kelima, yaitu perusahaan menginginkan laba sebesar 500, namun tidak menginginkan variabel manufacturing cost tidak melebihi 800. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan harga jual menjadi 1.800. Hal ini dapat dilakukan jika asumsi bahwa tidak ada perubahan fixed overhead dan downstream cost. Selanjutnya analisis pada level 6. Pada level 6 ini memperlihatkan gabungan dari strategi-strategi dengan tujuan akhir dari keputusan target cost yang menyebabkan harga jual lebih rendah yaitu 1.700, mewujudkan jumlah laba meningkat menjadi 450. Perusahaan bisa mencapai target dengan menekan variabel manufacturing cost menjadi 770 dan fixed manufacturing cost dan downstream cost menjadi 480. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.